Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam. Kitab tentang keutamaan Islam. Pada beberapa sesi sebelumnya telah kita bahas dari buku ini 5 bab dari penulis rahimahullahu taala menjelaskan sudut-sudut keutamaan Islam dari berbagai sisi yang sangat penting. Dan insyaallah taala pada kelanjutan pembahasan untuk 8 bab yang tersisa juga penulis masih menerangkan tentang keutamaan Islam secara umum dan menjelaskan perkara-perkara yang sangat penting berkaitan dengan kekokohan keislaman seorang hamba dan keteguhan agama seorang hamba. Di dalam bab yang ke-6 penulis berkata, Babu ma jaa fil khuruji an da'wal Islam, di halaman 43, bab tentang keluar dari penamaan Islam. Iya. Telah berlalu bersama kita uraian tentang apa itu Islam, bagaimana kewajiban masuk ke dalam Islam, dan keharusan seorang hamba itu hanya berpegang dengan Islam, dia tidak boleh mengambil selainnya. Di bab ini penulis menekankan tentang keluar dari penamaan Islam. Beliau ingin menitik beratkan pembahasan kepada sebab-sebab yang menyebabkan sebagian manusia itu keluar dari jalan Islam. Hal-hal yang
menimbulkan perpecahan di tengah umat. Hal-hal yang menimbulkan perpecahan di tengah umat. Iya. Karena itu nanti akan beliau terangkan bahwa kadang pada penamaan-penamaan, pada simbol-simbol, pada gelar-gelar yang disertai dengan fanatisme, disertai dengan loyalitas pada kelompok tertentu, ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan keislaman, keluar dari penamaan keislaman, dan inilah yang menjadi sebab terjadinya perpecahan di tengah umat, menyebabkan mereka keluar dari penamaan keislaman. Iya. Beliau akan membawakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim, dan beliau akan menyebutkan beberapa hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang telah menamai kalian dengan penamaan orang-orang muslim, penamaan kaum muslimin. Min qablu, dari dahulu, wa fi hadha, dan begitu pula di dalam Al-Quran ini. Iya. Begitu pula di dalam Al-Quran ini. Huwa sammakumul muslimina. Dialah Allah yang menamakan kalian. Kata huwa di sini, ini dhamir kembali kepada Allah. Kalau kita terjemahkan, dialah Allah. Dan ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa dia di sini kembali kepada Nabi Ibrahim. Iya. Tapi ini adalah pendapat kurang tepat. Harusnya dikatakan wa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Sebagai kaum muslimin. Ya, min qablu, dari dahulu, yaitu di buku-buku sebelumnya, di kitab-kitab sebelum Al-Quran, wa fi hadha, dan di dalam Al-Quran ini ada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sisi pendalilan beliau dari ayat, beliau ingin menekankan bahwa di dalam ayat Allah tidak menyebut para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan satu nama, yaitu dengan nama keislaman. Iya. Dengan nama keislaman. Karena itulah kaum muslimin hanya dikenal dengan penamaan kaum muslimin. Adanya penamaan-penamaan yang bertentangan dengan makna keislaman ini, inilah yang menyebabkan seorang itu keluar dari seruan keislaman. Iya. Kemudian di dalam ayat juga tatkala disebutkan huwa sammakumul muslimina, dialah Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin, menunjukkan bahwa kita wajib terikat dengan keislaman dan penamaan keislaman. Tidak boleh ada yang keluar darinya. Tidak boleh ada yang keluar dari penamaan keislaman ini. Iya. Disinilah letak kekeliruan. Adanya penamaan-penamaan, penisbatan-penisbatan kepada selain Islam dan selain makna keislaman.
Hanya saja perlu diketahui bahwa penamaan keislaman itu dikenal dengan beberapa penamaan. Disebut sebagai kaum muslimin, disebut juga ahlus sunnah wal jamaah, disebut juga at-taifah al-mansurah, disebut juga ahlul hadits wal athar. Iya, disebut juga as-salafiyun. Seluruh penamaan-penamaan ini tidak keluar dari makna Islam. Tidak keluar dari makna penamaan kaum muslimin. Iya. Karena ahli sunnah wal jamaah artinya mereka yang berpegang dengan as-sunnah. Sunnah bermakna Islam secara sempurna. Dan mereka adalah ahlul jamaah. Karena berada di atas jamaah bertentangan dengan apa? Perpecahan. Iya. Maka ini adalah pensifatan Islam itu sendiri. Dan mereka juga dikenal sebagai ahlul hadits. Orang yang mengikuti hadits Rasulullah. Dan ini juga penamaan kepada Islam. Demikian pula dikenal sebagai at-taifah al-mansurah. Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Karena Rasulullah bersabda, la tazalu min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku di atas kebenaran, menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka dan orang yang menentang mereka hingga hari kiamat. Jadi disebut satu kelompok terus mendapat pertolongan. Dan ini pensifatan untuk ulama Islam yang membela Islam dan menampilkan Islam yang hakiki. Dan disebut juga al-firqatun najiyah. Akan datang nanti haditsnya disebut oleh penulis tentang ini. Sebab Nabi mengatakan, kulluhum finnar illa wahidah. Satu, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Hanya satu saja yang selamat. Karena itulah mereka disebut sebagai golongan yang selamat. Dan dikatakan as-salafiyun karena mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan mereka inilah yang disebut dengan nama as-salaf. Para as-salaf. Iya. Dan saya perlu tekankan di sini bahwa kalimat salafi itu bukan penamaan baru. Ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, penamaan baru dimunculkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, di abad ini. Dan ini keliru. Karena Nabi SAW sendiri telah menyebutkan dirinya sebagai salaf. Silahkan baca dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW berkata kepada putrinya Fatimah. Dan ini dalam sebuah kisah yang panjang. Ketika Rasulullah duduk bersama para istrinya dan Fatimah datang. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian Nabi membisikkan lagi kepada Fatimah sesuatu. Lalu Fatimah bergembira, tertawa berseri-seri. Ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi di kehadiran para istri beliau. Maka Aisyah pun bertanya, Rasulullah tadi membisikkan apa? Kata Fatimah, saya tidak akan menyebar rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau masih hidup. Setelah Rasulullah meninggal, Aisyah kembali bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Fatimah berkata, adapun dibisikan yang pertama yang membuat beliau menangis, beliau berkata bahwa tahun ini Jibril membacakan kepadanya Al-Quran 2 kali. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya hanya sekali saja. Kata Nabi, adanya perubahan ini
Ini menunjukkan bahwa ajalku telah dekat. Karena itu kata beliau kepada Fatimah, fattaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Bertakwalah engkau dan bersabarlah. Sebab sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Ya, Nabi sebutkan dirinya di sini sebagai apa? Sebagai salaf pendahulu. Iya. Jadi inilah sumber penamaan penisbatan kepada salafi. Sebab Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ya, dan di bisikan yang kedua Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha menjadi pemimpin para perempuan penghuni surga? Ya, tentunya ini membuat beliau sangat bergembira. Baik. Jadi penamaan salafi bukan penamaan yang baru. Iya. Kalau kita membaca buku-buku para ulama yang memuat biografi-biografi rawi, sering diketemukan fulan bin fulan, beliau adalah seorang salafi. Seperti di biografi Ibnu Salah, Imam Adz-Dzahabi berkata, wa kana salafiyal i'tiqad. Beliau ini adalah seorang salafi keyakinannya. Dan di biografi Ad-Daraqutni, ya, Adz-Dzahabi berkata, bal kana salafiyan, bahkan Daraqutni ini adalah seorang salafi. Dan ini penisbatan bukan hal yang aneh. Ya, dan alhamdulillah di referensi keislaman kita sangat lengkap sekali. Semua nisbat yang pernah dipakai oleh simbol-simbol Islam dari masa Nabi hingga hari ini, itu tercatat di buku para ulama. Semua nisbat yang pernah dipakai. Nisbat apa saja yang pernah dipakai, ya, maka disusun dan ditulis dalam buku-buku berkaitan dengan Al-Ansab, nisbat-nisbat. Dan di buku Al-Ansab, seperti sebagai contoh, Al-Ansab karya As-Sam'ani, beliau di pembahasan kata salaf, beliau sebutkan nisbat salafi. Kata beliau, salafi nisbat kepada orang-orang yang mengikuti jejak as-salaf. Jadi sekali lagi, ini bukan hal yang baru. Dan kata salafi itu sendiri artinya mengikuti Al-Quran sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan salaf itu adalah Nabi dan para sahabatnya, generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ini istilah untuk salafi. Walaupun ada juga para ulama yang menggunakannya untuk 3 generasi. Dan generasi yang setelahnya yang mengikuti mereka dengan benar. Mengikuti mereka dengan benar. Baik. Ini secara global. Mungkin di sini ada yang bertanya. Iya. Bukankah di dalam ayat yang kita baca tadi hanya disebut kaum muslimin? Tidak disebut penamaan lain? Jawabannya bahwa kaum muslimin itu adalah penyebutan keislaman. Dan seluruh nama yang kita sebutkan tadi itu adalah hal yang dimaklumi di kalangan para ulama. Ya, dan sebagian nama itu telah ada di masa para sahabat, para tabi'in, dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena memang penamaan-penamaan itu tidak keluar dari makna keislaman, sama saja dengan makna kaum muslimin. Tapi penamaan-penamaan itu lebih khusus karena menggambarkan Islam yang hakiki. Islam yang hakiki. Jadi Islam yang berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijalani oleh para sahabat, inilah keislaman yang disebutkan dengan nama salafi. Itulah keislaman yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, ya, dan seterusnya dari penamaan-penamaan. Kalau misalnya ada lagi yang bertanya, kalau begitu apa perbedaannya dengan orang yang sekarang ini kelompok-kelompok jamaah-jamaah bikin penamaan-penamaan untuk kelompoknya? Iya. Kalau masalah penamaan, ini banyak sekali ya. Penamaan-penamaan. Sebab buku-buku yang memuat tentang firqah-firqah, ya, ini lumayan banyak. Dari dahulu hingga hari ini. Ya. Kalau dari ulama terdahulu, ada yang menyusun buku 4 jilid.
Ini sudah menyusun nama-nama dan kelompok-kelompok serta pemikirannya. Ya, di yang kekinian, yang kelompok-kelompok yang baru muncul, ada lagi buku ditulis 3 jilid. Ya. Jadi penamaan sangat banyak. Ya. Dan perbedaannya sangat menyolok. Karena penamaan itu tadi, itu nisbat kepada kelompoknya masing-masing, bukan kepada keislaman. Apakah nisbat kepada nama kelompoknya, atau kepada pendirinya, atau kepada pemikiran di kelompok tersebut, atau kepada ciri khusus pada kelompok itu. Ya. Penamaan Rafidhah misalnya, Syiah. Ini adalah penamaan nisbat kepada ciri pemikiran mereka. Kelompok Syiah, mereka mengaku dirinya sebagai kelompok Ahlul Bait. Ya, karena kata Syiah itu artinya golongan Ahlul Bait. Rafidhah ini sifat mereka karena mereka menolak keimaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena kata Rafidhah adalah rafd, artinya dia menolak. Iya, Mu'tazilah ini penamaan nisbat kepada Wasil bin Atha. Dan dia ini bersendiri dari halaqah Al-Hasan Al-Basri yang merupakan rujukan manusia, simbol ahli sunnah di masa itu. Jadi tatkala dia bersendiri membuat pemikiran baru, orang-orang di masa itu pun mengatakan dia ini Mu'tazilah. Mereka Mu'tazilah, orang yang menyendiri meninggalkan para ulama. Jadi itu ciri penyimpangan mereka. Al-Asy'ariyah nisbat kepada apa? Abul Hasan Al-Asy'ari, kepada orangnya. Ya. Kepada Abul Hasannya, pemikiran Abul Hasan. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dari pemikirannya. Karena itu orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah sebenarnya itu berpijak di atas suatu hal yang pemikirnya sendiri sudah menganggap pikirannya itu adalah kebatilan. Ya. Dan untuk taubatnya, Abul Hasan Al-Asy'ari menulis 4 buku. Menjelaskan tentang jalan yang benar. Beliau terangkan bahwa jalan yang benar adalah jalannya Imam Ahmad. Dan mengikutinya dari para as-salaf. Dan apa yang beliau ikuti dari jalan ulama as-salaf. Ini diterangkan di dalam 4 buku beliau. Ada kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin. Ada kitabnya Risalah ila Ahli Safar. Dan ada kitab beliau Al-Ibanah. Dan ada lagi kitab yang keempat. Juga penjelasan tentang rujuk beliau dan mazhab yang beliau pegang. Ya, walaupun Abul Hasan Al-Asy'ari 4 bukunya tidak murni. Seluruhnya dia lepas dari pakaian pemikiran lamanya. Masih ada tersisa hal-hal yang kadang sebagian orang sepintas lalu tidak bisa membedakannya dengan pendapat ahli sunnah. Tapi para ulama ahli sunnah mengetahui bahwa pengaruh dari pemikiran lamanya masih ada pada sebagian pemikirannya yang terakhir. Ya, jelas ya? Jadi secara umum Asy'ariyah nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Demikian terus berjalan hingga kelompok-kelompok yang baru datang belakangan ini. Ya. Jemaatut Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan selainnya dari kelompok-kelompok itu adalah nisbat kepada kelompok yang dicetuskan oleh pimpinannya, cirinya sendiri pada jemaat tersebut. Ya, Jemaat Tabligh katanya ingin menyampaikan saja, walaupun namanya banyak ya. Kalau di Indonesia ini terkenalnya Jemaat Tabligh. Kalau di luar terkenal dengan nama Jemaatud Dakwah. Iya. Karena hanya ingin menyampaikan dakwah katanya. Ya, menyampaikan, tetapi tidak mempelajari ilmunya. Dan ini tentunya adalah kekeliruan yang mendasar di kelompok ini. Jadi secara umum, saya tidak membahas di sini tentang masalah kekeliruan setiap kelompok yang kita sebutkan. Dari arah penamaan sudah keliru. Karena penamaannya bukan hal yang kembali kepada apa? Kembali kepada keislaman. Keluar dari keislaman. Dan inilah yang memecah belah umat. Inilah yang memecah belah umat. Karena itu kalau setiap orang kembali kepada penamaan keislaman, akan terjadi persatuan. Iya. Orang-orang yang bernama Salafi Ahli Sunnah, itu sama saja dengan orang yang bernama kaum muslimin. Sama. Ya. Sebab pasti mereka akan bersatu di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka ada fanatisme,
Fanatismenya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bukan karena kelompok saya dihujat, saya marah karena adanya hujatan. Bukan karena pimpinan kelompok saya dikritik, saya harus membela pimpinan saya. Bukan itu. Tapi al-hubbu lillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, itulah keislaman yang mengikat seorang. Dan penamaan-penamaan ahli sunnah ini, ya, tidak mengajak seseorang kepada bid'ah apapun di dalam agama. Sebab hakikat pada penamaan-penamaan itu sendiri, keislaman yang benar. Keislaman yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, Syekh Al-Albani di sebagian majelis beliau, ya, ditanya kenapa antum lebih senang menggunakan kata salafi. Ya, kata beliau, kalau sekarang antum tanya kepada semua orang, ya, kamu adalah apa? Dia akan menjawab, saya adalah seorang muslim. Baik, muslim yang mana? Begitu bertanyanya. Muslim yang mana? Ikut kelompok yang mana? Ya. Sebab saking banyaknya kelompok di dalam apa? Tubuh umat Islam ini. Ya. Maka kata Syekh, kita cari dari penamaan di kalangan para ulama yang ringkas, mudah, dengan itu sudah membedakan. Ya. Kata salafi kalau digunakan itu sudah jelas bahwa ini maksud adalah seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabatnya, agama yang dibawa oleh Nabi di generasi pertama. Iya. Jelas ya? Walaupun beliau sendiri tidak mengharuskan pada setiap perkara menggunakan nama ini. Iya. Jadi bukan pengharusan untuk menggunakannya. Baik. Maka ini dari poin-poin yang hendaknya diperhatikan di pembahasan ini. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa sisi pendalilan penulis dengan membawakan ayat, beliau ingin menerangkan tentang pentingnya seseorang itu terikat dengan keislaman. Ya. Kalau dia ada penisbatan, penamaan, maka penamaannya tidak boleh keluar dari penamaan apa? Penamaan keislaman dan makna keislaman yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada fanatik kepada kelompok, kepada pimpinan, kepada suatu pemikiran, suatu madhab, ataupun yang lainnya. Kemudian beliau membawakan hadis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya masih di halaman 43. Kata beliau, Anil Harith al-Ash'ari. Anil Harithi al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Al-Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Amurukum bi khamsin. Aku perintah kalian dengan 5 perkara. Allahu amarani biha. Allah yang memerintah aku dengan 5 perkara ini. Iya. Sini 5 perkara yang disebut ya. Dan dimaklumi bahwa perintah Allah kepada umat bukan cuma apa? Bukan cuma 5. Ya. Dan ini hadis panjang sebenarnya. Cuma penulis mengambil satu riwayat yang pendek. Ya. Di sebagian konteksnya yang panjang, hadis ini Nabi beritakan tentang kisah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Nabi Yahya alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera berdiri di tengah kaumnya menyampaikan 5 perintah Allah. 5 perintah Allah. Maka disebutkanlah oleh Nabi perintah-perintah yang dimaksud. Nabi Yahya menyampaikannya. Setelah menyebutkan bahwa Nabi Yahya menyampaikan 5 perintah, Nabi juga berkata, dan aku diperintah juga menyampaikan kepada kalian 5 perkara. Supaya bersambung. Sana 5, di sini juga berapa? 5. Ya. Apa 5 perkara ini? As-sam'u, wat-ta'ah, wal-jihad, wal-hijrah, wal-jama'ah. Fa'innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribaqatal islam min 'unuqihi illa yuraji'. Iya. Kata beliau, aku diperintah dengan 5. Yang pertama mendengar.
Yang kedua taat. Yang ketiga jihad. Yang keempat hijrah. Dan yang kelima berjamaah. Khusus tentang jamaah. Rasulullah bersabda. وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ Barang siapa yang memisahkan dirinya dari jamaah. Qida shibrin walaupun sejengkal. فَقَدْ خَلَعَ رِبَقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ أُنُقِهِ Sungguh dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Illa yaraja. Kecuali kalau dia mau kembali. Iya. Baik. Ini 5 perkara. Dan sisi pendalilan penulis. Ya, pokoknya sebenarnya di kelanjutan hadis. Kemudian Nabi menyatakan waman da'a bida'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Dan barang siapa yang menyuruh dengan seruan jahiliyah, dia termasuk sebagai jusa neraka jahannam. Ya, ini jusa bisa dibaca jusa dan bisa dibaca jusi. Ya. Karena itu saya di terjemahan kita bawakan bahasa Arabnya sebab mengandung 2 makna. Ya, kalau jusa itu artinya bahan bakar di dalam neraka jahanam. Ya, batu-batu dan selainnya itu yang merupakan bahan bakar itu disebut jusa. Ya. Jadi kalau makna hadits ini, siapa yang menyuruh dengan seruan jahiliyah, dia nanti akan menjadi bahan bakar di dalam neraka jahanam. Kalau dibaca jusi, itu artinya jusi itu adalah orang yang jatuh ke dalam sesuatu dalam keadaan dia berlutut jatuhnya. Iya. Dalam keadaan berlutut. Nah. Baik. Jadi kalau diartikan dengan makna yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan apa? Dalam keadaan berlutut. Ini ancaman terhadap orang yang menyuruh dengan seruan jahiliyah. Dan seruan jahiliyah bukanlah seruan Islam, bukan penamaan keislaman. Ya, maka ini ancaman yang sangat dahsyat terhadap siapa yang keluar dari penamaan keislaman. Dari penamaan keislaman. Karena itu jangan bergampangan dengan hal penamaan. Oh, enggak apa-apa saya buat nama sendiri, nama ini, nama itu. Kita buat kelompok. Ya, kan maksudnya baik. Ya. Niatnya baik. Inilah sebenarnya yang keliru. Niat yang baik tidak dilandasi dengan ilmu ini yang banyak menjatuhkan di dalam apa? Di dalam kekeliruan. Karena itu akan datang nanti di akhir pembahasan. Syekh bawakan kisah Ibnu Mas'ud. Orang-orang yang jatuh di dalam kesalahan berbuat bid'ah. Ketika ditanya kepada mereka. Ma'aratna illal khair. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Ya. Jadi alasannya. Kami hanya menghendaki apa? Kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud menjawab. Kam min muridin lil khairi. La yusibahu. Betapa banyak orang yang cari kebaikan. Tapi dia tidak dapatkan kebaikan itu. Iya. Niatnya memang cari kebaikan. Tapi dia tidak dapat apa? Dia dapat kebaikan. Karena tidak berada di atas sunnah. Di atas tuntunan Rasulullah SAW. Karena itu tidak boleh ada penamaan. Di luar dari penamaan keislaman. Faqala rajulun ya Rasulullah. Mereka berkata seorang lelaki. Wahai Rasulullah. Wa in shalla wa shama. Walaupun dia salat dan dia puasa. Iya. Jadi maksudnya, walaupun dia salat dia puasa, apakah keadaannya seperti itu? Dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, jadi jusa neraka jahanam? Kata beliau, wa in shalla wa shama. Walaupun dia salat dan dia puasa. Fad'u bida'wallahi alladhi sammakumul muslimina al-mu'minina ibadallah. Ya. Kemudian Nabi menegaskan oleh karena itu memanggillah kalian dengan panggilan Allah yang telah menamakan kalian kaum muslimin, kaum mukminin. Wahai hamba-hamba Allah. Ya. Namakanlah diri kalian dengan penamaan tersebut. Baik. Jadi ini kewajiban bagi umat Islam dan dari keindahan Islam. Seorang ketika masuk di dalamnya, di dalam penamaannya pun, dia tidak boleh keluar dari penamaan keislaman. Sehingga akan tercipta persatuan, terjalin kebersamaan.
Dan ini tentunya adalah sebab ketentraman dan kebahagiaan. Adanya perpecahan, perselisihan itu adalah adab. Itu adalah hal dan musibah yang menimpa di tengah umat ini. Iya. Karena itu dari nasihat keislaman yang dilakukan oleh para ulama menyuruh orang-orang yang bernisbat dengan nisbat keluar dari penamaan keislaman itu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan menanggalkan setiap penamaan, baju kelompok, fanatisme, maupun yang lainnya. Mereka tanggalkan dan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bersatu di bawah ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadits ini kata beliau rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata ini hadits hasan sahih. Ya, haditsnya sahih. Namun 5 perkara pertama yang diterangkan oleh penulis di sini kayaknya perlu saya terangkan sedikit. Walaupun sisi pendalilan penulis di potongan terakhir dari hadits dan sudah kita jelaskan. Jadi ada 5 perintah pokok di dalam agama diterangkan oleh Nabi di sini. Perintah yang pertama as-sam', mendengar. Yang kedua taat, yaitu mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pimpinan. Kepada pimpinan. Dan ini perintah mendengar dan taat kepada pemimpin dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan di dalam hadits yang jumlahnya mutawatir. Puluhan bahkan ratusan hadits dari Nabi yang menjelaskannya. Iya. Ini pembahasan bukan pembahasan yang sepele. Karena ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Antara ahlul haq, pengikut kebenaran, dan ahlul batil, pengekor kebatilan. Ini yang membedakan di dalam masalah menyikapi pemerintah muslim. Iya. Kalau ahli sunnah, mereka memandang kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim pada hal yang merupakan ketaatan kepada Allah, bukan dalam maksiat. Bukan di dalam maksiat. Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta kepada ulil amr di antara kalian. Ketaatan kepada ulil amr yang dimaksud adalah penguasa dan ulama. 2 golongan yang ditaati dan wajib diagungkan di tengah umat. Dan ini saya telah terangkan kemarin bagaimana harusnya mengagungkan 2 komponen ini di tengah umat. Dan ini yang merupakan sebab kebaikan mereka. Dan keterjagaan kaum muslimin di atas kebaikan. Dengan mengagungkan 2 golongan ini. Ulama dan penguasa. Iya. Jadi mendengar dan taat. Kemudian kewajiban berikutnya wal jihad. Kewajiban berjihad. Iya. Jihad itu maknanya umum. Iya. Karena jihad di dalam agama kita terbagi 4. 4 ini dengan 13 tingkatan. 4 ini semuanya dengan 13 tingkatan. Jihad menghadapi orang kafir secara fisik itu salah satu dari 13 tingkatan jihad. Karena itu, kalau ada yang mendengar bahasa jihad, harusnya dia memahami bahwa jihad itu adalah makna yang luas di dalam agama. Kecuali kalau dalam hadits atau konteks ayat ada indikasi menunjukkan satu makna tertentu, itu lain lagi pembahasannya. Ya. Namun kata jihad itu, syariat jihad, ya, 13 tingkatan pokoknya pada 4 perkara. Yang pertama adalah jihad membenahi diri sendiri. Jihadun nafs. Sebab Nabi menyebut orang yang membenahi dirinya sebagai mujahid. Kata beliau, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang yang berjihad itu adalah siapa yang berjihad membenahi dirinya sendiri. Disebut oleh Nabi sebagai mujahid.
Ya. Kemudian yang kedua dari jihad adalah jihad menghadapi syaitan. Nah, syaitan ini adalah musuh yang kita diperintah untuk selalu waspada dan memeranginya. Allah firman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Terus meneruslah kalian menganggapnya sebagai musuh, berperang menghadapinya. Ya. Dan ini musuh yang paling benci kepada kita. Dan serangannya lebih dahsyat daripada yang lainnya. Karena dia menyerang bersama dengan detak napas, bersama aliran darah. Iya. Musuh yang tidak pernah letih dan selalu mencari apa? Kelalaian. Musuh yang keahliannya sudah berabad-abad. Ya, sebab iblis adalah semenjak Nabi Adam diturunkan ke di atas muka bumi, iblis sudah mengadakan peperangan kepada Nabi Adam dan anak-anaknya. Jadi bisa dibayangkan, sekian abad iblis hidup melakukan peperangan, tentunya pengalamannya luar biasa di dalam memerangi manusia. Iya. Karena itu ada jihad menghadapi syaitan. Dan ini ada rincian-rinciannya. Kita tidak bisa menguraikan untuk kesempatan ini. Jihad yang ketiga adalah jihad menghadapi para pelaku maksiat dan ahlul bid'ah. Kemudian yang keempat adalah jihad terhadap kaum munafikin dan orang-orang kafir. Iya. Sebagian orang tak kala menyinggung permasalahan jihad dan keutamaan tentang jihad, seakan-akan seluruh keutamaan itu hanya terkait kalau jihadnya menghadapi dan memerangi orang kafir saja. Dan ini kekeliruan di dalam memahami fikih jihad. Ya. Kemudian di antara kekeliruan lain, seakan-akan jihad ini adalah syariat kepada seluruh jenis kafir. Siapa saja non-muslim, dia kafir, boleh diperangi, boleh dibunuh. Dan ini juga keliru. Ya. Sebab kafir itu ada 4 macam di dalam syariat dan agama kita. Yang boleh dibunuh cuma 1. Yang 3-nya tidak boleh dibunuh. Iya. Ada kafir dhimmi. Yang pertama. Yang kedua, kafir dhimmi ini kafir hidup dalam satu negeri bersama kita. Kemudian yang kedua ada namanya kafir mu'ahad. Ya, dia hidup di negeri lain, tapi negeri lain ini ada perjanjian antara 2 negara untuk saling melindungi, tidak berperang. Iya. Dan kafir yang ketiga namanya kafir musta'min atau musta'man. Kafir yang masuk dengan jaminan keamanan. Inilah keberadaan turis-turis yang masuk ke Indonesia. Ya, sebab dihukum di kenegaraan saat ini, seorang ketika masuk ke bandara sebuah negeri dan distempel di imigrasi, itu artinya pernyataan dari negeri itu bahwa ia memberikan perlindungan kepada orang yang masuk. Dan orang yang masuk tersebut sepakat dengan peraturan di dalam negeri itu. Jelas ya? Jadi turis yang masuk kafir musta'min. Ini 3 jenis kafir tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi mengancam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Iya. Dan untuk kafir yang masuk ke negeri dengan perlindungan, Nabi berkata, "Qad ajarna man ajarti ya ummahani." Kami telah lindungi siapa yang kau lindungi, wahai Ummu Hani. Karena Ummu Hani memberi jaminan keamanan untuk sebagian kerabatnya kafir masuk ke Mekah, tapi Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Ya. Maka Ummu Hani datang melapor kepada Nabi SAW. Apa yang akan dilakukan Ali bin Abi Thalib. Nabi menegaskan, kami lindungi siapa yang engkau lindungi, Ummu Hani. Beliau salahkan Ali dalam apa? Perbuatannya. Iya. Karena itu harus dipahami keagungan Islam. Oh, jangan ada yang bertanya, loh, kok membunuh kafir tidak mencium baunya surga? Kok bisa seperti itu? Sebagian orang heran ya. Ya. Ini keheranan muncul dari mana? Keheranan muncul dari orang yang tidak mengerti keagungan Islam. Ya.
Karena kafir ini dilindungi adanya perjanjian dan kaum muslimin itu tidak pernah dididik menjadi pengkhianat. Tidak pernah dididik menjadi orang yang melanggar janji. Iya. Adanya perjanjian menyebabkan mereka di atas amanah dan di atas konsekuensi dari perjanjian. Itu seorang muslim dia jaga. Selain dari 3 kafir ini, itulah yang disebut dengan nama kafir apa? Kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh diperangi. Iya. Dimaklumi dahulu, di samping Nabi orang-orang Yahudi dahulu. Tapi terjadi perjanjian antara beliau dan orang-orang Yahudi tidak saling berperang. Ya, karena itu sebelum orang-orang Yahudi membatalkan perjanjian, ya, tidak dikenal di kalangan umat Islam ketemu Yahudi kemudian dia bunuh di jalan, tidak. Ya. Nanti setelah orang-orang Yahudi melanggar perjanjian, tatkala kaum musyrikin semuanya berkumpul untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat di Madinah di perang Khandaq, orang-orang Yahudi ikut membantu di situ. Nah, ini mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Maka setelah kaum musyrikin ini seluruhnya terusir, ya, kemenangan di tangan kaum muslimin, Rasulullah sudah meletakkan pedangnya. Ya. Jibril datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, kamu telah meletakkan senjatamu, sedangkan kami dan para malaikat masih memegang senjata. Peperangan belum selesai. Diperintah untuk segera menuju ke Bani Quraidah. Ya, memberikan bagian untuk orang-orang Yahudi yang apa? Melanggar perjanjian. Jadi umat Islam tidak melanggar perjanjian kecuali kalau mereka yang dahulu melanggarnya. Dan ini dari bentuk keadilan. Iya. Karena itu harus dicermati. Tatkala Nabi mengatakan, siapa yang membunuh kafir muahad tidak mencium baunya surga, ini betul-betul komitmen keislaman. Bukan karena cinta kepada kafiran, tidak. Tapi seorang muslim menjaga ketentuan dan dasar agamanya. Baik. Ini jihad. Pembagian terhadap orang kafir. Dan jihad sendiri, melawan orang-orang kafir itu, kalau kafirnya kafir harbi, ya, itu dihalalkan darahnya dengan cara jihad yang disyariatkan. Dan jihad itu 2 macam. Melawan orang kafir. Ada jihad membela diri. Jihadul hujum. Ya, kalau kita diserang orang kafir, kita membela diri. Ya. Mempertahankan kehormatan, keluarga, agama, harta, anak-anak. Wajar seorang membela diri. Ini yang disebut dengan nama jihad ad-dafa, jihad mudafa'ah, membela diri. Ada jihad yang kedua, menyerang orang kafir, itu jihad menyerang. Jihad menyerang. Dan jihad menyerang ini disyaratkan 3 syarat. Ya, tidak semua orang menegakkannya. Oh, sana kafir harbi. Ayo, saya kumpulkan 5 orang, kita berperang melawan kafir harbi. Ya. Tidak seperti itu. Karena Nabi, awal kali di Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak ada perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka dihitung kafir harbi. Bersama dengan itu tidak ada para sahabat yang mengangkat senjata masing-masing. Oh, saya diperangi. Orang mereka saya akan balas. Kita perang saja. Ya, tapi mereka justru bersabar terhadap gangguan. Dan tidak ada yang melakukan aksi-aksi bom bunuh diri. Ya. Untuk menyerang orang-orang kafir. Tidak. Bahkan kalau ada masalah, para sahabat datang mengadu kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa mengangkat senjata itu mutlak kembali kepada pimpinan negara. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Seorang pemimpin itu adalah perisai. Setiap peperangan harus dilakukan di belakangnya. Jadi syarat yang pertama dari jihad menyerang, peperangan itu, jihad tersebut harus ditegakkan oleh seorang pimpinan negara. Seorang pimpinan negara. Ya. Bukan setiap orang menyuruhkannya. Sebab yang memandang kemaslahatan menyerang, ya, mengatur strategi, itu mutlak urusan pimpinan negara. Kalau pimpinan berkata A, maka A, sepanjang itu bukan maksiat. Ya. Kalau hanya silang pendapat, pendapatnya harus dia salahkan. Ikut apa? Pimpinan di dalam pendapatnya. Kecuali kalau maksiat, itu lain lagi masalahnya.
Tidak boleh taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kaum muslimin harus memiliki kekuatan. Ya. Jadi tidak benar dikatakan jihad tidak ada kekuatannya. Karena itu di Mekah, di fase Mekah, ya, tidak diizinkan kaum muslimin berjihad, bahkan dilarang. Ya. Jangan dikatakan, oh jihad kan punya keutamaan. Ya, masuk surga. Ya, nikmat setelah kematian, dijemput bidadari. Jadi pengantin. Ya. Jangan berkata seperti itu. Sebab ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Di Mekah, malah Rasulullah dan para sahabat dilarang berperang, berjihad. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Yang kalian lakukan, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Jadi tahan tangan-tangan kalian. Dilarang berjihad di Mekah. Iya. Dan di perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin jumlahnya banyak. Lebih 1.000 orang. Padahal di perang Badar cuma 313 bisa apa? Berjihad menghadapi orang kafir. Ini lebih 1.000. Rasulullah tidak mengizinkan. Bahkan beliau menerima perjanjian dengan orang-orang kafir. Karena jumlah orang kafir jauh lebih besar. Puluhan ribu jumlah mereka. Iya. Umar berkata, ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita mati, orang yang terbunuh di kalangan kita masuk surga, mereka di dalam neraka? Ya, ini ucapan protes Umar waktu itu, radhiyallahu anhu. Nabi hanya berkata, wahai Umar, aku ini adalah Rasul Allah. Demikian Allah memerintahku. Dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga berkata, dia adalah Rasul Allah. Ikuti Rasul Allah. Ya. Dan barulah setelah itu, Umar mengetahui. Ya. Dan menasihati. Hendaknya kalian menghindari jeleknya pemikiran pribadi. Ya, dan beliau menyinggung perbuatannya di mana? Di Hudaybiyah itu. Jadi perhatikan, beliau tidak jihad dengan tangan sebab tidak ada kekuatan. Ya. Dan di akhir masa disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Ya'juj dan Ma'juj turun, ya, keluar berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan bersama mereka Isa bin Maryam alaihi salam setelah turunnya, mereka diperintah oleh Allah untuk naik ke gunung bersembunyi. Tidak diperintah berjihad melawan apa? Ya'juj dan Ma'juj. Tidak berkata, bukankah kalau kita mati masuk surga? Tidak. Ini masalahnya ukuran syariat atau tidak. Disyariatkan atau tidak. Tatkala tidak ada kekuatan, tidak ada pensyariatan jihad. Yang ada adalah apa? Iya. Yang ada, mereka diperintah untuk melindungi diri. Karena mengorbankan jiwa, itu bukan hal yang sepele dalam Islam. Mengorbankan jiwa itu harus pada hal yang benar-benar menciptakan kemaslahatan untuk Islam dan kaum muslimin. Dipastikan. Kalau tidak ada kemaslahatannya, tidak diperbolehkan mengorbankan jiwa pada hal yang tidak ada kemaslahatannya. Iya, ini pokok kaidahnya. Jadi syarat yang kedua disyaratkan harus ada kekuatan. Harus ada kekuatan. Iya. Dan syarat yang ketiga, disyaratkan kaum muslimin itu memiliki wilayah kekuasaan. Karena itu sepakat para ulama bahwa syariat jihad itu disyariatkan kapan? Ketika kaum muslimin pindah berhijrah ke Madinah. Itu awal syariat jihad. Iya. Di mana kaum muslimin sudah punya wilayah kekuasaan. Kabilah Aus dan Khazraj di kalangan orang-orang Madinah. Ini dua kabilah yang disegani. Suku besar. Bahkan di kalangan seluruh orang Arab. Suku yang diperhitungkan. Karena itu kaum muslimin sudah punya apa? Kekuatan dan wilayah kekuasaan. Nah disitulah mulai turun syariat jihad. Dengan tangan. Itu pun syariatnya bertahap. Tahapan pertama hanya memerangi orang yang memerangi mereka. Karena mereka dzalimi. Ya. Tahapan yang kedua, mereka hanya memerangi terbatas saja, yang berada di dekat mereka saja. Ada tahapan, dan tahapan terakhirnya baru perintah mutlak berjihad setelah kuat kaum muslimin. Ya. Maka inilah fase dan tahapan dalam berjihad ini.
Kemudian yang kedua yang juga penting diingat di sini pembahasan jihad. Jihad itu adalah dari sarana meninggikan agama Allah. Dia wasilah, bukan tujuan utama. Karena itu kapan ada sarana yang lain yang bisa dipakai, dia memakai sarana yang lain. Iya. Karena itu keliru di masa ini orang yang melihat kaum muslimin dihinakan, ditindas. Ya caranya adalah solusinya hanya dengan berjihad. Itu keliru pemahaman ini. Ya. Di mana berdakwah di jalan Allah? Toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal kali beliau berdakwah di Mekah, menyuruh kaum musyrikin. Beliau memulai satu persatu. Tidak menyuruh untuk langsung berperang dan berjihad. Iya. Ada dakwah di jalan Allah. Mengajak manusia kepada tauhid, membebaskan mereka dari api neraka. Ini pokok yang paling utama. Dan jihad itu adalah salah satu sarana untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kemudian berikutnya dikatakan al-hijrah. Hijrah itu adalah berpindah. Ya, dan hijrah mempunyai dua makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Asal penggunaan kalimat hijrah di dalam ayat dan hadis, kalau ada penggunaan hijrah, maka itu maknanya asalnya bermakna khusus. Asal penggunaan. Makna khusus, hijrah bermakna berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Itu hijrah. Iya, dengan makna khususnya. Ataupun hijrah dengan makna umum. Hijrah artinya berpindah dari apa yang dibenci oleh Allah menuju hal yang dicintai oleh Allah. Dari maksiat menuju kepada ketaatan. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Dari lingkungan yang tidak baik dia pindah kepada lingkungan yang baik. Ini masuk juga di dalam apa? Di dalam makna hijrah. Jadi hijrah secara umum cakupannya luas. Tapi kalau secara khusus yang dimaksud, seperti dalam hadits ini, hijrah bermakna pindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Dan di sini ada pembahasan-pembahasan tentang seorang itu tidak bergampangan masuk ke negeri-negeri kafir. Ya, dalam bentuk apapun. Kecuali dalam hal-hal yang diizinkan di dalam syariat. Hal-hal yang diizinkan di dalam syariat. Baik, kemudian yang terakhir dikatakan wal jamaah. Dan perintah berjamaah. Ya. Al-jamaah itu punya dua pengertian di dalam Islam. Iya. Yang pertama jamaah bermana jamaatul haq, jamaah kebenaran. Ini ditafsirkan jalannya para sahabat, ditafsirkan dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Ditafsirkan juga dengan as-sawadul a'zam, kelompok terbesar di tengah kaum muslimin. Kelompok terbesar ini maksudnya di generasi pertama. Ya, karena para sahabat itu kelompok terbesar. Ada yang keluar dari jalan sahabat, itu langsung dikatakan tersesat. Keluar dari kelompok as-sawadul a'zam. Keluar dari kelompoknya para sahabat. Iya. Jadi ini jamaatul haq, jemaah kebenaran. Ya, inilah makna ucapan Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Ya, karena jemaah dengan makna yang pertama ini mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berjamaah di atas makna yang pertama, pimpinan kita hanya siapa? Nabi SAW. Iya. Yang kita junjung di dalam jemaah hanyalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini jemaah makna yang pertama. Jemaah makna yang kedua adalah kaum muslimin seluruhnya dipimpin oleh pimpinan negara. Ya. Ini disebut apa? Disebut jamaah. Ya. Karena itu di dalam sebuah hadits dikatakan oleh Nabi, man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahidin yuridu an yashukka jama'atal muslimin. Ya. Fadribu unuqah al-akhira minhuma ka'inan man kan. Siapa yang mendatangi kalian dan kalian ini telah bersatu dipimpin oleh seorang pemimpin muslim,
Orang yang datang terakhir ini ingin memecah belah jemaah kalian. Jadi kaum muslimin bersama pimpinannya disebut apa? Satu jamaah. Orang ini ingin datang memecah belah kalian. Maka kata Nabi, penggallah leher orang yang terakhir datang ini. Siapapun dia, penggal lehernya. Karena ingin memecah belah apa? Jemaah kaum muslimin. Ya sekali lagi jemaah, mana yang kedua? Kaum muslimin di bawah pimpinan apa? Pimpinan negara, itu disebut jamaah. Jadi hanya ini makna jemaah di dalam Islam. Karena itu tidak benar kalau ada yang menamakan dirinya kelompok ini jemaah fulani, jemaah fulani, jemaah fulani. Ya, itu bukan jemaah namanya. Jelas ya? Itu firqah. Itu kelompok yang keluar dari penamaan Islam, keluar dari jamaah. Dan inilah yang diancam di dalam hadits ini. Kata Nabi, "Wa man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala ribaqatal Islam min unuqi." Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal, dia telah mencabut ikatan keislaman di lehernya. Ya, ini kunci ya di dalam memahami nas-nas tentang jamaah. Ya. Sebab orang-orang kalau kita saksikan ya, setiap jemaah mengaku dirinya apa? Jemaah yang benar. Keluar dari jemaahnya berarti dia mati jahiliyah. Melepas ikatan Islam dari lehernya. Kalau itu mana jemaah, apa bedanya? Saya juga bisa bikin jemaah. Ya kan? Kita kumpul berapa orang, kita angkat satu orang, sudah pimpinan jemaah kita. Sana juga bikin jemaah, bikin jemaah, bikin jemaah. Sebab haknya semuanya sama. Apa perbedaannya saya dengan kamu? Ya. Tapi tatkala jemaah dengan dua makna ini yang disepakati oleh para ulama, ya, ini adalah hal yang betul-betul membedakan, ya, dan ciri yang diinginkan di dalam nas-nas hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dalam hadits berikutnya, kata penulis rahimahullah di halaman 46, ya, kata beliau fi sahih, dan di dalam as-sahih disebutkan, man faraqal jama'ata qida shibrin famata famitatuhu jahiliyah. Iya. Barang siapa yang memisahkan diri dari jemaah sepanjang sejengkal kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ya, ini potongan hadis oleh penulis dibawakan dengan maknanya. Kalau konteksnya, lafadznya di dalam riwayat Bukhari Muslim saya sebutkan di catatan kaki ya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jamaah shibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pimpinannya, hendaknya dia bersabar. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah sepanjang sejengkal, kemudian dia meninggal, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Jadi dia kalau ada melihat sesuatu yang dia benci dari pimpinannya, diperintah bersabar. Jangan dia keluar dari jemaah, keluar dari kepemimpinan. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi, siapa yang keluar walaupun sejengkal, matinya mati apa? Mati jahiliyah. Dan ini hadits yang seperti ini sangat banyak. Harusnya menjadi nasihat di masa ini. Dan di masa ini terlalu banyak orang yang keluar dari jamaah. Ya. Ada yang keluar dengan fisiknya, terang-terangan melakukan demonstrasi, ya, melakukan aksi. Ada yang keluar dengan lisannya, ya, keluar dengan lisannya, mencela, ya, menghujat penguasa di atas mimbar, di podium, ya. Ini keluar dari apa? Al-jamaah. Jadi keluar dari al-jamaah jangan dianggap secara fisik saja. Bahkan keluarnya kadang dalam bentuk lisan, kadang bentuk apa? Fisik. Ya. Dan keluar dengan bentuk lisan ini lebih berbahaya. Karena adanya keluar dalam bentuk fisik, ya, dipicu oleh sebab lisan yang berbicara. Ada yang memanas-manasi. Ya. Ada yang memanas-manasi hati rakyat sehingga ia melakukan bentuk keluar terhadap pimpinannya. Baik. Namun jangan Nabi di sini siapa yang melihat dari pimpinannya hendaknya dia bersabar. Ya. Bukan disuruh apa? Melakukan demonstrasi, apalagi kudeta. Ya, bukan itu yang diperintah. Hendaknya bersabar. Dan inilah kekeliruan yang dituai oleh umat. Tatkala ia keluar
dari ketaatan kepada pimpinannya. Ya. Tidak pernah tercatat di dalam sejarah umat Islam ada yang keluar terhadap pimpinan melakukan kudeta, kemudian membawa kebaikan di belakangnya. Tidak pernah tercatat. Yang terjadi adalah pertumpahan darah, kerusakan, krisis dalam perekonomian, kemunduran di tengah umat. Dan ini yang kita saksikan. Ya, kita sendiri di Indonesia sudah merasakannya. Ya, sudah merasakannya. Dan belum lama ini kita melihat negeri-negeri kaum muslimin yang menurunkan pemerintahannya. Tidak terhitung berapa ribu nyawa kaum muslimin yang melayang. Tahu banyak harta yang terbuang, hancur. Dan betapa banyak kehormatan yang dilanggar. Iya. Mereka menginginkan pemimpin baru. Dan siapa yang menjamin mereka bahwa pimpinan barunya akan lebih baik daripada pimpinan sebelumnya? Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Iya. Maka wejangan Nabi di sini sangat berharga sekali. Dan telah terbukti bahwa kesabaran jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada apa? Orang yang melakukan aksi tidak bersabar. Iya. Karena itu saya sering katakan ya, kalau ada yang berkata kesabaran itu ada batasnya, itu tidak bersabar namanya. Ya. Mana ada kesabaran ada batasnya? Ya. Yang namanya sabar dia tahan dirinya, itu bersabar namanya. Ya. Bersabar. Kesabaran ini buahnya lebih banyak. Di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, luar biasa kezaliman Hajjaj. Ya. Saking zalimnya, di mana-mana kalau memberi gelar biografi untuk Hajjaj bin Yusuf di dalam buku-buku sejarah, pasti disebut si zalim Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kezaliman yang luar biasa. Mungkin penguasa yang zalim di masa ini, penguasa kaum muslimin, tidak ada seperti Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf memang dia cari ulama yang dia kejar. Sampai sebagian ada yang menulis buku judulnya Al-Mutawarin. Daftar nama-nama ulama yang lari dari kejaran siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ketika Hajjaj bin Yusuf ini dengan kezalimannya telah menimpa umat, maka datanglah manusia kepada Anas bin Malik. Iya. Anas bin Malik berkata, "Isbiru, bersabarlah kalian." Demikian saya mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Perhatikan. Hanya perintah untuk bersabar. Padahal siapa Anas bin Malik? Mungkin ucapannya lebih didengar daripada Hajjaj bin Yusuf. Kalau beliau ingin membuat orasi massa, satu kali ucapan saja akan berkumpul orang-orang. Tapi beliau tidak melakukan. Karena ini memang bukan apa? Bukan wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Isbiru, kata Anas bin Malik. Al-Hasan al-Basri datangi. Beliau berkata, Hajjaj bin Yusuf itu musibah yang menimpa kalian. Petaka yang menimpa kalian. Padamkanlah petaka itu dengan banyak beristighfar dan bersabar. Perhatikan ya fikih para ulama. Karena mereka adalah penasihat umat. Menghargai satu nyawa dari kaum muslimin sangat dihargai. Bukan hal yang gampang. Ya. Menyuruh kaum muslimin untuk berperang. Mengorbankan nyawa mereka. Ya. Apa yang terjadi? Lihat buah dari kesabaran. Setelah masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf di Madinah, siapa yang menjadi pemimpin? Umar bin Abdul Aziz. Diketahui bagaimana keindahan yang didapatkan oleh umat Islam di masa pemerintahannya. Karena itu harus diketahui bahwa kesabaran wejangan Nabi ini manfaatnya jauh lebih besar. Ya. Baik kita mundur ke belakang. Ya. Di masa Nabi Musa alaihi salam, betapa kezaliman Fir'aun terhadap Bani Israel. Dan tidak di dalam sejarah Bani Israel itu diperintah untuk keluar melakukan demonstrasi terhadap Fir'aun. Ya. Atau melakukan aksi-aksi bunuh diri, nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran ucapan-ucapan Nabi Musa, wasbiru innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah kalian, akibat terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim ketika disebutkan kehancuran Fir'aun, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan nikmatnya untuk Bani Israel. Wa awrafna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Ya. Allah berfirman setelah Fir'aun dibinasakan, kami wariskanlah bumi ini. Dari timur hingga baratnya, bumi yang diberkahi. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Itu kepada Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha indah untuk Bani Israel mendapatkan nikmat ini. Kenapa? Hanya satu sebab yang Allah sebutkan. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Rupanya kesabaran Bani Israel ini yang menyebabkan hancurnya Fir'aun dan bala tentaranya. Iya. Hanya satu, kesabaran. Karena itu jangan dikira bahwa kesabaran itu tidak memberikan makna. Dan inilah yang keliru pada sebagian orang, berjelek sangka kepada para ulama. Ya, sehingga ada yang menuduh ulama ini, wah ini penjilat penguasa. Ya, penakut, tidak berani. Ya, dan seterusnya. Padahal seorang alim itu kalau dia berbicara dengan ilmu. Kalau dia diam juga karena ada tuntunan ilmu yang mengharuskannya diam. Iya. Dan disitulah kedudukan para ulama, pentingnya mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Jalan yang benar. Baik. Kemudian di dalam hadis berikutnya, dikatakan di sini oleh penulis, masih di halaman 46, wa fihi, juga disebut dalam as-sahih, abida wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah, sedangkan aku berada di antara kalian? Iya. Ini lafaz yang dibawakan oleh penulis, riwayat dengan makna ya. Kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Jabir, ma balu da'wal jahiliyah. Nabi menyeru. Nabi berkata, ada apa dengan seruan jahiliyah? Ya. Dan ini hadits punya asbabul wurud. Punya sebab yang menyebabkan Nabi bersabda seperti ini. Sebabnya diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam ucapan yang dinukil oleh penulis di sini. Kata beliau, qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas rahimahullah, yaitu Ibnu Taimiyah. Abul Abbas ini yang dimaksud siapa? Ibnu Taimiyah. Qala, beliau berkata, kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqah fahuwa min azail jahiliyah. Kata beliau, segala hal yang keluar dari penamaan Islam dan Al-Quran, apakah itu berupa nasab, negeri, jenis, madhab, tarekat, semuanya itu dari seruan jahiliyah. Iya. Ini kalau nasab, negeri, jenis, madhab tersebut adalah hal yang sifatnya apa? Sifatnya keluar dari penamaan keislaman. Tapi kalau penamaan dari sisi ta'rif, dari sisi pengenalan, kamu orang mana? Oh, ini orang Malaysia, sana orang Saudi, sana orang Indonesia misalnya. Tidak ada masalah. Kamu orang mana? Oh, ini orang Surabaya, itu orang Sidoarjo, itu sana orang Solo, ini orang Makassar, ini orang itu. Ini pembedaan tidak dipermasalahkan. Sebab memang hanya apa? Bentuk pengenalan saja. Bentuk pengenalan. Ya, tapi kalau tarekat, kamu tarekat apa? Hah? Naksabandiyah? Khalawatiyah? Jusdiyah? Nah, ini tidak diperbolehkan. Sebab ini nisbat kepada apa? Hal yang di luar dari keislaman. Atau bentuk fanatik di dalamnya. Ya, loyalitas kepada pemikiran. Ya, dan madhab tertentu. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Bagaimana kalau nisbat madhab fikih? Ini Syafi'i, Hambali. Ya. Kalau nisbat kepada madhab tersebut, hanya sekedar untuk urutan di dalam mempelajari fikih, itu tidak ada masalah. Maksudnya saya di dalam mempelajari fikih yang saya dalami dari madhab Syafi'i misalnya. Ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang keliru di madhab itu bertentangan dengan Al-Quran, saya akan tolak. Nah itu baru madhab diperbolehkan. Hanya sekedar untuk tartib ilmi saja, mendidik diri. So, kalau dia terlalu banyak baca madhab, ya, nanti susunan keilmuannya akan apa? Tidak kuat. Sebab banyak hal di kepalanya. Ya, salah sedikit dia mengingat,
dianggap ini yang benar, ternyata dia kasih ke madhab yang apa? Ya, bercampur pemahamannya antara madhab ini dan madhab itu. Tapi kalau dia di atas satu jalan saja, maka ini akan memudahkan dia, lebih memudahkan untuk para pemula mempelajari fikih dalam agama. Jelas ya, tapi kalau madhab sifatnya fanatisme, nah ini adalah hal yang dicela. Keluar dari penamaan apa? Penamaan keislaman. Baik, karena itu kata Ibnu Taimiyah semuanya dari azail jahiliyah, dari seruan jahiliyah. Kata beliau, "Ballam makhtasama muhajiriyun wa ansariyun, faqala al-muhajiri ya lal muhajirin wa qala al-ansariyu ya lal ansar." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Abida wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum wa ghadiba lidzalika ghadaban shadidan." Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata beliau, bahkan tatkala ada seorang dari kalangan muhajirin dan seorang dari kalangan al-ansar, dua orang ini saling bertikai. Iya. Orang yang dari kalangan muhajirin berkata, "Wahai orang-orang muhajirin." Maksudnya dia panggil sukunya, membanggakan. Iya. Orang al-ansar berkata, "Wahai orang-orang al-ansar." Maka Nabi pun sangat marah mendengar hal ini. Dan beliau berkata, "Apakah ada seruan jahiliyah sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Ini dua orang sahabat ditegur keras. Padahal asal penamaan muhajirin dan al-ansar disebut dalam Al-Quran. Allah ridha kepada orang-orang muhajirin dan siapa? Al-ansar di dalam beberapa ayat. Tapi tatkala dua sahabat ini dari muhajir dan al-ansar, penamaannya mengarah kepada apa? Bentuk kesukuan. Maka Nabi pun menyebutnya dari penamaan jahiliyah. Dari penamaan jahiliyah. Dan beliau sangat marah karena hal itu. Iya. Ya, ini fikih yang mendalam. Ingin ditegaskan di sini oleh Syekh rahimahullah. Ingin ditegaskan oleh penulis buku ini. Bahwa dari kesempurnaan keislaman seorang hamba, dia hanya terikat dengan penamaan keislaman. Dia hanya terikat dengan penamaan keislaman. Tidak boleh dia keluar dari penamaan keislaman tersebut. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan di bab yang keberapa? Bab yang ke-6 ini. Sekarang kita masuk di bab yang ke-7. Kata beliau rahimahullah, ya. Kata beliau, bab wujubid dukhul fil Islam kullihi wa tarki ma siwah. Ya, di halaman 49, bab kewajiban memeluk Islam secara sempurna dan meninggalkan agama yang lain. Iya. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menegaskan pembahasan-pembahasan yang telah berlalu di beberapa bab sebelumnya. Beliau ingin menjelaskan bahwa keutamaan sempurna yang didapatkan oleh orang yang memeluk Islam itu apabila dia masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Iya. Dan meninggalkan segala hal yang menyelisihi makna keislamannya. Menyelisihi makna keislamannya. Jadi siapa yang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, mereka lah yang mendapatkan keutamaan Islam itu secara sempurna. Ya, selain daripada itu, beliau juga menekankan wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan kewajiban meninggalkan segala hal yang menyelisih jalan keislaman. Segala hal yang menyelisih jalan keislaman. Baik, beliau akan bawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan. Iya. Ini ayat perintah. Agar supaya kita semua masuk ke dalam Islam. Udkhulu.
Ini kata perintah ya dalam bahasa Arab. Fi'il amr. Ya, perintah bermakna wajib. Udkhulu, masuklah kalian seluruhnya. Fisilmi. Ya. Di dalam keislaman. Kafatan, secara sempurna. Secara sempurna. Iya. Maksudnya, seorang itu masuk di dalam Islam, ia mengambil seluruh dari tuntunan. Bukan diambil akidahnya saja. Perkara ibadah, perkara fikihnya dia tinggalkan. Bukan pula diambil fikihnya saja. Tidak dia perhatikan akidahnya. Bukan hanya dia perhatikan di masalah akhlak saja. Tapi dia tidak memperhatikan di sudut Islam yang lainnya. Bahkan, dia wajib masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara sempurna. Iya. Memang betul di dalam keislaman itu ada yang namanya prioritas. Ada yang namanya yang paling utama. Dan ada yang utama setelahnya. Ada yang paling, kemudian yang utama setelahnya, di bawahnya. Iya. Yang diprioritaskan itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Tapi bukan artinya ketika dia mendahulukan sesuatu, dia telantarkan yang lainnya. Bukan itu maknanya. Tapi dia agungkan seluruh syariat. Dia masuk ke dalam Islam secara sempurna. Masuk ke dalam Islam secara sempurna. Iya. Inilah makna seorang itu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dia ambil seluruh tuntunannya. Dia tinggalkan segala yang menyelisihi. Apa yang menyelisihi keislaman? Apakah dalam bentuk kekafiran? Dalam bentuk bid'ah, perkara baru? Atau dalam bentuk kemaksiatan? Maka hendaknya dia tinggalkan. Hendaknya dia tinggalkan. Iya. Karena itu, ini ayat adalah penjelasan dasar pokok tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara sempurna. Dan kewajiban meninggalkan selain daripada keislaman tersebut. Hal yang menyelisihi jalan keislaman. Baik. Selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Al-ayah. Iya. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad. Dan mereka juga mengaku bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada sebelummu. Ya. Al-ayat ini ada kelanjutan ayat ya. Ya, ayatnya di surah Nisa, kelanjutannya yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka diperintah untuk berhukum kepada tagut. Padahal apa mereka telah diperintah untuk mereka ingin untuk berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintah untuk kafir kepada tagut itu. Iya. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan menghendaki mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Jadi ini ayat adalah menjelaskan tentang sebagian orang dari kalangan Yahudi. Ya, sebab konteks ayatnya memang di surah An-Nisa. Ini kaitannya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi mereka mengaku bahwa kami ini sudah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad. Kami juga beriman kepada kitab Taurat yang kami pegang. Iya. Tapi mereka ingin berhukum kepada hukum apa? Hukum tagut. Iya. Mereka ingin berhukum kepada hukum selain Allah. Ya.
Padahal mereka diperintah untuk kafir kepada tagut. Ini celaan. Mereka mengaku beriman, padahal dia tidak masuk dalam Islam itu keseluruhan. Kalau dia masuk dalam Islam, dia juga pasti berhukum kepada hukum apa? Hukum Allah dan kafir kepada tagut. Kafir kepada tagut. Tapi mereka hanya masuk sebagian, dia tinggalkan sebagiannya. Iya. Dia tinggalkan sebagiannya. Karena itu ayat ini mencela mereka. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Membawakan ayat. Beliau ingin menjelaskan bahwa siapa yang ingin masuk ke dalam Islam, masuklah secara keseluruhan. Jangan dia beriman kepada sebagiannya, dia kafir kepada sebagian yang lainnya. Dia ambil sebagiannya, dia tinggalkan sebagian yang lainnya. Dan di ayat ini sudah ditegaskan bahwa syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi orang yang seperti ini keadaannya, ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Ini orang yang ingin disesatkan oleh syaitan dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Dengan kesesatan yang sangat jauh. Baik. Berhukum dengan hukum Allah itu adalah hal yang diwajibkan. Tidak berhukum dengan hukum Allah, iya, dari hukum-hukum tagut, itu adalah hal yang bertentangan dengan keislaman. Berhukum kepada selain hukum Allah, itu hukumnya berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Ada keadaan-keadaan tertentu dianggap sebagai kekafiran. Dan ada keadaan-keadaan tertentu itu dianggap sebagai kemaksiatan, dosa besar. Iya. Kalau dia berhukum kepada selain hukum Allah, dia berhukum kepada hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, dianggap hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Sama dengan hukum Allah. Ya. Atau diyakini boleh berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini hukumnya dianggap kafir, keluar dari Islam. Iya. Tapi kalau dia tahu bahwa hukum Allah yang paling baik, ya, dia juga meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, tapi dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini tidak dihitung kafir, tapi dikatakan kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman, atau disebut dengan nama lain sebagai dosa besar. Jelas ya? Sebagai dosa besar. Dan ini tentang masalah berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Ini termasuk permasalahan yang perlu uraian lebih panjang. Ya. Dan di sini kita hanya di sela-sela menyinggung ayat ya. Saya hanya ingin menunjukkan sisi pendalilan dan penekanan penulis dari ayat. Ya. Dan untuk pembahasan ini perlu waktu yang lain untuk menjelaskannya. Ya. Baik. Ya, sekali lagi, kandungan dari ayat ini, ya, Allah menegur orang-orang Yahudi yang mereka mengaku beriman pada sebagian dan mereka masih berhukum kepada apa? Hukum tagut, masih meninggalkan ya perkara pokok dari perkara agama ini. Baik. Ini ayat menunjukkan kewajiban masuk ke dalam Islam secara sempurna. Kewajiban masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya, baik. Kita break dulu 7 menit. InsyaAllah ta'ala setelah 7 menit nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.